Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Itri Nopriani, NPM E1J022056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek metode saya yang akan menjelaskan mengenai komoditi dari tanaman kubis. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan dosen pengampu saya, yaitu Dr. Insinyur Uswatun Nurjana, Magister Pertanian. Nah, saya berasal dari Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Oke, untuk yang slide pertama ada morfologi akar. Seperti yang sudah kita lihat di PPT, di samping saya ini, tanaman kubis termasuk ke dalam akar tunggang dengan bagian-bagian seperti di gambar. Di tanaman kubis ini tidak memiliki sifat atau tugas khusus akarnya ya. Jadi secara umum sifat dan tugas khususnya itu sama saja seperti akar-akar tunggang pada umumnya. Nah, untuk sistem perakarannya seperti tertera pada PPT, yaitu yang pertama biji dikotil, yang kedua nanti di biji dikotil tersebut akan tumbuh atau akan muncul akar lembaga yang terus tumbuh menjadi akar tunggang utama. Yang ketiga akan tumbuh cabang-cabang akar yang berukuran kecil. Nah, keempat selanjutnya akan tumbuh serabut akar. Dan terakhir yaitu setelah tumbuh akar serabut akan tumbuh rambut-rambut atau bulbul akar yang halus. Baiklah, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai morfologi batang. Nah, seperti yang tertera pada PPT, tanaman kubis ini termasuk ke dalam kelompok yang tidak jelas berbatang ya, atau yang disebut dengan roset akar. Roset akar sendiri merupakan di mana daunnya berjejal-jejal dekat dengan akar karena batangnya yang amat pendek gitu. Nah, hal-hal penting lainnya yang harus kita ketahui yaitu batang kubis berbentuk bulat atau teres. Dan yang kedua, permukaannya berruas-ruas. Terlihat jelas pada gambar di PPT bahwa batang kubis itu memperlihatkan bekas-bekas daun melekat. Nah, yang ketiga yaitu arah tumbuhnya tegak lurus, tidak memiliki percabangan, dan termasuk tumbuhan annual. Tumbuhan annual adalah tumbuhan yang berumur pendek. Slide selanjutnya yaitu mengenai morfologi daun. Nah, dapat kita lihat pada PPT untuk nomor 1 yaitu menunjukkan tangkai daun, yang kedua yaitu helaian daun atau lamina. Sehingga berdasarkan lengkap atau tidaknya, daun kubis termasuk daun tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai dan helaian saja, sehingga disebut dengan susunan daun bertangkai. Hal penting lainnya yang harus kita ketahui dari daun kubis, yang pertama itu bentuk daunnya bulat dengan bagian terlebar terletak di tengah-tengah daun. Yang kedua yaitu ujung dan pangkal daunnya membulat. Yang ketiga yaitu pertulangan daunnya menyirip. Nah, untuk yang keempat, tepi daunnya bertoreh merdeka, yaitu berombak, di mana sinus dan angulusnya terlihat tumpul. Yang kelima, daging daunnya tipis lunak sehingga dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia untuk dikonsumsi. Dan yang keenam itu berwarna hijau muda untuk yang masih segar. Yang ketujuh itu permukaan daunnya berbikul-bikul atau bulatus. Maksudnya yaitu seperti berkerut, dapat dilihat di gambar itu berkerut tetapi kerutannya lebih besar gitu. Yang terakhir, daun kubis termasuk dengan daun tunggal karena hanya terdapat satu helaian daun saja pada setiap tangkainya. Oke, selanjutnya yaitu morfologi bunga. Sebelum kita mengetahui bagian-bagian bunga, kita harus tahu dulu apa fungsi dari bunga. Fungsi utama dari bunga yaitu sebagai organ polinasi dan organ fertilisasi. Dan fungsi tambahannya yaitu untuk propagasi keturunan atau penyebaran dengan syarat harus atraktif dari segi warna, bentuk, dan juga bau. Lihat pada gambar di samping saya ini bahwa bunga kubis termasuk ke dalam bunga lengkap karena memiliki 4 organ utama yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan juga putik. Nah, jika
termasuk dalam bunga lengkap, berarti juga termasuk ke dalam bunga sempurna karena memiliki benang sari dan juga putik. Dan selanjutnya, bunga kubis termasuk ke dalam bunga majemuk karena dalam satu tangkai memiliki lebih dari satu bunga. Dan yang keempat, susunan bunga kubis termasuk ke dalam tandan atau racemus. Dan yang kelima termasuk kelompok berumah satu karena dalam satu tanaman memiliki bunga jantan dan bunga betina sekaligus. Yang keenam yaitu dasar bunganya rata. Bisa kita lihat pada gambar di samping bahwa dasar bunganya yaitu rata. Ketujuh selanjutnya yaitu letak periantum pada reseptakulus yaitu berkarang atau melingkar. Daun-daun kelopak, benang sari dan daun buah masing-masing tersusun dalam satu lingkaran. Nah, yang kedelapan itu termasuk bunga simetri yaitu setangkup menurut dua bidang. Yang kesembilan, bentuk kelopak dan mahkotanya lepas atau bebas. Maksudnya yaitu daun kelopak ataupun mahkota terpisah antara satu sama lain. Yang ke-10, bunga kubis melakukan penyerbukan sendiri ataupun silang, tetapi lebih sering dibantu dengan serangga untuk mendorong penyerbukan karena tadi tanaman kubis sudah memenuhi syarat yaitu warnanya atraktif, warnanya kuning cerah sehingga serangga tertarik untuk menghinggap gitu. Yang ke-11, bunga kubis mengalami pembuahan ganda. Yang pertama, pembuahan ke-1 menghasilkan embrio, yang kedua menghasilkan endosperma. Oke, slide selanjutnya mengenai morfologi buah. Dapat kita lihat di gambar samping. Untuk nomor 1 itu menunjukkan tangkai buah. Yang kedua itu terdapat daun pelindung. Dan yang ketiga yaitu bagian atas karpel. Yang keempat bakal biji. Yang kelima itu kulit. Nah, di sini terdapat replum. Apa sih replum itu? Replum merupakan sekat semu yang membagi buah menjadi dua ruangan. Karena buah kubis termasuk ke dalam buah polong semu atau siliqua. Dua termasuk buah sejati tunggal kering. Yang ketiga termasuk ke dalam buah kotak, tepatnya buah polong semu, yaitu siliqua. Oke, selanjutnya yaitu mengenai morfologi biji. Dapat kita lihat pada PPT ada biji kubis yang tertutup dan juga ada yang masih terbelah. Nah, untuk bagian-bagiannya itu ada kulit biji, spermodermis, yang kedua ada inti atau isi biji, nukleus seminis, yang ketiga ada tali pusar. Hal penting lainnya yang harus kita ketahui dari biji kubis ini, yang pertama, biji kubis termasuk ke dalam tumbuhan biji tertutup, di mana terdapat dua lapisan. Lapisan pertama adalah lapisan kulit luar atau testa, kedua yaitu lapisan kulit dalam atau tegmen. Begitu. Yang kedua, biji kubis terdapat pusar biji atau hilus, yaitu bagian kulit luar biji yang merupakan bekas perlekatan dengan tali pusar. Yang ketiga, tipe perkecambahannya adalah hipogel, di mana kotilodonnya tidak ikut naik ke atas, tapi tetap berada di bawah tanah, begitu. Nah, untuk slide terakhir yaitu organa metamorfa. Kita harus tahu dulu apa sih organa metamorfa itu. Organa metamorfa adalah organ tumbuhan yang berasal dari organ utama. Ada batang, daun, dan juga akar yang telah berubah struktur, bentuk, dan juga fungsinya. Namun untuk kasus ini, tanaman kubis tidak mengalami perubahan struktur, bentuk, dan juga fungsi, sehingga tidak memiliki organa metamorfa. Dan juga tanaman kubis tidak mempunyai alat-alat tambahan atau juga yang disebut dengan organa aksesoria. Begitu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai morfologi tanaman kubis. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like. Terima kasih.